Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Kami nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Haleluya. Mari sama-sama naikkan syukur kita. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau. Semuanya Yesus segala segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus segala segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Here go, 1, 2, 3, go. Ku naikkan syukur atas segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus segala segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus segala segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari kita sama-sama bertepuk tangan, come on. Yesus segala segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus segala segalanya, seutuhnya
Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. One more time, sing it. Blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Glory of our Lord, the glory of our Lord, we praise you forevermore. The glory of our Lord, we praise you forevermore. Terima kasih buat hadirat-Mu yang manis. Buat hadirat Allah yang begitu manis buat hidup kami. Engkau begitu besar, Engkau begitu mulia, Engkau begitu agung, Engkau begitu kudus. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bertemu dengan Anda secara online dan bersama-sama beribadah secara online. Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kembali bahwa CG atau Connect Group tetap berjalan secara online. Maka daripada itu saya tetap mendorong Anda untuk tetap terkoneksi, tergabung di dalam Connect Group. Bagi Anda yang ingin atau rindu mendapatkan informasi lebih seputar CG, Anda dapat menghubungi kontak person yang ada di layar Anda. Dan kini saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik dari hidup kita. Anda dapat memberikannya melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar Anda. Baik, saya akan pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat hidup kami. Kami mengalami sukacita, kami mengalami hadirat Allah, kami mengalami Engkau yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kini saatnya kami ingin memberikan persembahan. Kami ingin memberikan dengan sukacita dan ketulusan hati ya Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan kami. Pakai ya Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Forevermore.
Terima tasyo makariana kaharemia rakasyona karariarara. Rekalana hasyanu kurumana kayarana marama. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita sekali lagi. Mari kita menyembah Dia dan mengucap syukur. Tuhan baik, Engkau sangat baik. Rahadakasyona karana mata kayana nama. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh ada sampai dengan hari ini. Semua karena kemurahan-Mu. Bahkan apapun yang kami hadapi tidak melebihi dari kekuatan kami. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua yang mengasihinya. Dan perjalanan kami hari, minggu, bulan, tahun semuanya untuk menggenapi rencana-Mu. Ya maka syoka marata kaya radiara lahanaka syurara rabadaka radiara raba. Honaka syeka mananama. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Engkau mendapati setiap kami ya Tuhan. Bisa jadi dalam kelemahan kami tidak setia. Tetapi kami bersyukur Engkau Allah yang setia. Engkau senantiasa bersama dengan kami. Dan Engkau memanggil kami kembali untuk terus melatih dan membawa kami. Untuk belajar setia kepadamu. Oleh karena itu hari ini kami datang kembali di hadirat-Mu. Kami beribadah kembali. Kami mencari wajah-Mu. Kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada pertolongan, di dalam hadirat-Mu ada iman yang dibangkitkan, di dalam hadirat-Mu ada pengharapan, melihat semua rencana Tuhan yang ada di depan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami mengangkat tangan kami. Satu sisi kami berkata kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Tuhan. Tapi yang kedua kami berkata Tuhan gandenglah tangan kami, peganglah tangan kami. Bersama dengan kami senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dan urapi setiap anak-anak yang Kau kasihi ini. Semua yang menginvestasikan waktunya di dalam hadirat-Mu. Kami percaya ya Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Pasti ada sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan. Bagi semua tangan-tangan yang terangkat. Bagi semua orang yang menyatukan hatinya dalam ibadah bersama dengan kami pada kesempatan kali ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ini hati kami terbuka lebar. Untuk Engkau berfirman dan Engkau menuntun berbicara. Dan kami mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati dan diubahkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang baik dan luar biasa. Anda melewati hari-hari, minggu-minggu, minggu demi minggu, bulan, dan sampai dengan hari ini. Semua karena kekuatan, pertolongan, dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan firman Tuhan kali ini menjadi sambungan atau part yang kedua dari apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Jika Anda bergabung di dalamnya atau Anda bisa saksikan atau nonton melalui YouTube juga. Tapi minggu lalu saya menyampaikan part yang pertama, judul khotbahnya adalah kekuatan yang utuh. Hari ini part yang kedua. Oke, hari ini saya akan memberikan sebuah contoh konkret seorang tokoh di dalam Alkitab yang mengerjakan prinsip-prinsip atau apa yang saya siarkan kemarin, kebenaran firman Tuhan minggu lalu itu menjadi hidup dan nyata dalam kehidupan orang ini. Sehingga kehidupan yang demikianlah tentunya yang kita juga doa dan rindukan ya. Tapi saya review sedikit apa yang saya sampaikan minggu lalu. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 7-11. Di situ bercerita tentang poin yang pertama saya sampaikan mengenai setiap atau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini ada waktunya. Oke, karena Yakobus berkata, hendaklah kamu sabar menunggu kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Seperti petani yang sabar menunggu hujan musim gugur, hujan musim semi. Oke, semua yang terjadi ada waktunya. Lalu poin yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ke-9, saya sampaikan ada 3 kekuatan yang Anda harus kelola dan jaga. Kenapa? Karena selama masa atau waktu atau hari-hari kita jalani sampai pada penggenapan
Apakah itu janji, kedatangan Tuhan, pergumulan, ujung selesainya, atau penuaian dari apa yang kita tabur, atau apa yang kita bangun dan kita impikan, visi yang kita mau capai. Semua waktu dalam berjalan itu kita perlu menjaga dan mengelola 3 kekuatan itu. Yaitu kekuatan manusia rohani, yaitu iman, itu adalah bagian yang paling penting di dalam hidup ini yang sering diabaikan. Lalu yang kedua adalah kekuatan tubuh, yang kedua adalah kekuatan jiwa, yang adalah satuannya saya bilang mental yang tangguh. Dan yang ketiga adalah kekuatan tubuh, yaitu kesehatan. Di mana 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 berkata demikian. Anda bisa buka di dalam Alkitab, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Hendaklah kamu terus menabur, dan pada waktunya menuai, kamu tidak menjadi lemah. Artinya kekuatan ini kita harus kelola. Manusia rohani kita harus terus dibangun. Iman harus bertumbuh, terus bertumbuh. Makin hari makin bertumbuh, makin hari makin kuat. Jiwa juga harus dipastikan untuk menjadi sehat. Jiwa punya mental yang tangguh, yang kuat, yang kokoh. Karena di dalam perjalanannya tentu ada banyak tekanan, intimidasi juga diberikan kepada jiwa kita. Dan tubuh harus dipelihara menjadi sehat. Oke? Nah, sekarang saya akan membagikan menjadi part yang kedua adalah seorang tokoh. Kehidupan seorang tokoh yang mencerminkan kekuatan yang utuh di dalam hidupnya. Mari buka bersama dengan saya kehidupan Kaleb. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Buka bersama dengan saya Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-20 sampai dengan 24. Oke, Anda sudah menemukan di dalam Alkitab Anda? Mari kita baca bersama dengan suara yang keras, antusias, jemaat yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, yang diintainya sebelumnya. Dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda tahu background dari ayat ini bercerita tentang bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh 10 kepala suku yang lainnya kembali bersungut-sungut dan protes sama Tuhan, bukan hanya menyerang kepemimpinannya Musa, dianggap Musa gagal memimpin mereka, tapi ujungnya adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Karena mereka akhirnya ingin membuat keputusan memilih pemimpin yang baru dan membawa mereka tidak dalam jalan Tuhan menuju tanah yang sudah disiapkan oleh Tuhan atau janji yang Tuhan berikan. Nah, Anda tahu bukan bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir waktu masa penindasan itu. Sebelumnya mereka ada di Mesir karena kelaparan besar terjadi sebelum Tuhan mempersiapkan Yusuf untuk menolong bangsa Israel dan dunia pada waktu itu. Lalu mereka bertambah banyak dan penindasan terjadi. Lalu mereka berseru sama Tuhan. Lalu mereka dikeluarkan dari Mesir, dibebaskan dari Mesir oleh Musa. Bukan hanya dikeluarkan dari Mesir, tapi dibawa berjalan untuk masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya itu. Tapi Alkitab mencatat perjalanan mereka keluar dari Mesir untuk sampai ke tanah perjanjian 40 tahun. 40 tahun itu bukan perjalanan yang singkat, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kalau orang itu menerima janji umur 10, maka umur 50 baru digenapi, 40 tahun. Sehingga ini bukan menjadi perjalanan yang singkat atau cepat. Ingat bahwa segala sesuatu ada waktunya. Oke? Dan itu semua indah pada waktunya Tuhan. Dalam kasus ini adalah 40 tahun perjalanan. Tidak singkat, cukup panjang, tapi apa yang kita pelajari, Tuhan itu tetap setia, bukan? Memanggil mereka keluar berjalan 40 tahun, tapi Tuhan tetap pelihara mereka. Tuhan tetap berikan makan, bahkan mana pagi-pagi mereka bangun mengumpulkan mana sorgawi. Keajaiban yang Tuhan berikan. Mereka cukup minum, mereka dipelihara dengan baik. Malam hari Tuhan hadir dalam bentuk tiang api memberikan terang dan kehangatan. Pada pagi dan siang hari Tuhan muncul dalam bentuk tiang awan, memberikan kesejukan, keteduhan, tapi juga menuntun mereka. Tuhan memelihara dan memberkati mereka, kasut mereka tidak rusak. Tuhan berbicara kepada mereka, Tuhan mendengarkan doa-doa mereka, Tuhan menghalau musuh-musuh mereka. Tuhan menyatakan kemuliaan dan mujizatnya di depan mata mereka. Itu hebatnya selama 40 tahun Tuhan pelihara mereka sedemikian rupa. Tuhan setia, katakan amin. Tuhan setia, katakan amin. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia? Yes, Tuhan kita setia. Tapi sayangnya adalah generasi pertama dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir ternyata harus habis dan binasa di padang gurun itu. Karena mereka bersungut-sungut dan memberontak terhadap Tuhan. Padahal Tuhan sudah menunjukkan segala keajaiban dan kesetiaannya. Hanya di dalam ayat yang ke-24, di sini fokusnya ketika itu Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Hanya Yosua dan Kaleb. Dan Anda tahu Yosua yang dipilih menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Yosua adalah pemimpin suku Efraim, hamba setianya Musa, mendampingi Musa. Dan dia dipilih untuk menggantikan Musa. Sementara Kaleb adalah dari suku Yehuda. Dan Alkitab berkata orang ini lain jiwanya. Dia mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. My servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly. Ini orang lain jiwanya, lain spiritnya. Dan dia mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Dan itu bukan hanya sekali. Diulang lagi di dalam Bilangan pasal 32 ayat yang ke-12. Mari buka Alkitab Anda. Bilangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-12. Oke? Kita baca ya. Firman Tuhan berkata, demikian, 1, 2, 3. Kecuali Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, dan Joshua bin Nun. Sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Satu angkatan mereka habis di padang gurun, tapi hanya 2 orang ini. Yang bukan hanya berhasil melewati masa-masa 40 tahun yang tidak singkat itu, oke? Tapi mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian dengan sebuah kemenangan yang besar. Anda bisa baca di dalam kitab Joshua kan. Daerah yang ditakluki dan daerah-daerah yang dibagikan kepada keturunan mereka. Atau suku mereka. Mereka mengalami banyak rintangan seperti generasi pertama yang keluar dari Mesir itu. Semuanya sama, melihat, mengalami hal yang sama. Tetapi yang lain berkelimpangan di padang gurun mati. Dan hanya 2 orang ini yang masuk ke tanah perjanjian. Apa yang membedakan mereka di sini? Saya menemukan ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya meneguhkan apa yang kita sudah dengar minggu lalu. Dikuatkan minggu ini. Dan berjalanlah teguh dengan kekuatan yang utuh. Dari roh, tubuh, dan jiwa kita. Yang pertama adalah mereka membangun kekuatan rohani mereka. Manusia roh mereka tangguh. Manusia roh mereka kuat. Manusia roh mereka kokoh berdiri. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun semua bangsa Israel menghadapi dan melihat peristiwa yang sama, tapi 2 orang ini di dalam hati dan imannya mereka terus memutuskan untuk mengikuti Tuhan. Mereka menjaga hati mereka sedemikian rupa
untuk terus mengasihi, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Terus sama Tuhan, matanya dan fokusnya, hatinya dan imannya terus pada Tuhan. Mereka adalah pribadi yang secara rohani, manusia rohnya, terus berpegang dan bergantung pada janji Tuhan. Mereka berdua. Sehingga Tuhan berulang-ulang berkata, mereka ini mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Dengan sepenuh hatinya. Dengan sepenuh hatinya. Kenapa? Yang lain hatinya mulai bercabang. Yang lain hatinya mulai bimbang dan ragu. Yang lain hatinya mulai terkecoh oleh raksasa-raksasa yang mereka lihat. Yang lain mulai hatinya diisi oleh intimidasi dan ketakutan demi ketakutan. Yang lain hatinya mulai diisi dengan keraguan yang akhirnya tidak melihat kepada apa yang Tuhan sediakan, tetapi menerima semua yang mereka lihat dengan mata jasmani mereka sebagai kebenaran. Lalu mereka memutuskan untuk keluar dari jalannya Tuhan. Berbeda dengan dua orang ini yang memiliki keteguhan dan kekuatan manusia rohani. Iman mereka terus terfokus dan tertuju kepada Tuhan yang hidup. Bilangan pasal yang ke-14 sebelumnya, bilangan pasal 14 yang kita baca ini sebelumnya pasal yang ke-13. Anda tahu ceritanya di mana Musa mengirim 12 pengintai yang semuanya adalah kepala suku. Lalu dari 12 orang itu semuanya kembali dengan melihat hal yang sama, bukan? Mereka berkata kepada Musa, mereka bawa hasil tanaman atau buah-buahan. Buah ara, lalu mereka bawa delima, mereka bawa anggur dengan tandan yang besar. Lalu mereka berkata, Musa, benar kami sudah pergi ke negeri yang kau suruh kami intai itu. Ini hasilnya, benar-benar hasilnya luar biasa. Anda lihat di dalam bilangan pasal 13 ayat 32. Buka dulu bersama dengan saya. Bilangan pasal 13 ayat yang ke-32 sampai 33. Oke, Anda sudah temukan? Di sebelahnya, tadi kita baca bilangan 14. Ini bilangan 13, oke? Lihat ayat 32. Setelah mereka datang dan membawa hasil buah-buahan itu, mereka berkata begini. Juga mereka menyampaikan kepada orang-orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka jelas-jelas bawa pulang hasil dan berkata, benar yang kami lihat tanahnya sehat, subur, buah-buahnya nih lihat hasilnya. Tetapi dia bilang di sana orangnya raksasa-raksasa, kotanya berkubu, jadi kami tidak mau ke sana. Kemudian mereka tambahi kabar-kabar busuk untuk mempengaruhi umat Israel punya hati. Oke? Tapi lihat apa yang Kaleb dan Joshua lakukan di dalam bilangan pasal 14 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, tetapi Yosua bin Nun, pasal 14 ayat yang ke-6. Anda sudah temukan, buka di dalam Alkitab Anda, bilangan 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Betul, teman-teman semuanya, memang di situ banyak raksasa. Tapi yang menjadi fokusnya bukanlah di raksasa itu. Fokusnya adalah imannya bukan pada tantangannya. Imannya bukan pada situasinya itu, imannya tetap sama Tuhan. Wow, ini orang imannya teguh. Sekalipun dalam situasi yang jelas-jelas tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, tapi imannya tidak goyah.
Selama 40 tahun bangsa Israel generasi pertama itu bolak-balik mondar-mandir hanya diberkutat di area itu. Lihat tantangannya kemudian gelisah hatinya. Lihat tantangannya lalu protes. Lihat tantangannya lalu bersungut-sungut. Lihat kekurangan, lihat ketidaknyamanan lalu berubah setia mereka. Dua orang ini tidak berubah. Dua orang ini tetap melihat pada kehendak dan rencana Tuhan. Kita disuruh belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kadang Bapak Ibu Saudara kita mentertawakan. Kita bilang seolah-olah mereka itu lemah sekali. Lalu kita berkata memang mereka bangsa yang keras kepala atau tegar tengkuk. Lalu kita berkata kita merasa ya kita ini lebih baik dari mereka. Karena bangsa Israel itu dikit-dikit bersungut-sungut. Lihat keajaiban bersungut-sungut. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya tiba-tiba di dalam hati dan pikiran saya ini seolah-olah kayak ada cerita yang muncul. Lalu saya rasa kayak berjalan-jalan lalu saya memikirkan cerita itu, yaitu bangsa Israel ini. Dan saya tahu bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepada saya. Sebuah rema dari apa yang muncul di dalam pikiran dan hati saya. Dan seolah-olah bagi kita gampang untuk mentertawakan. Bangsa Israel ini memanglah keras kepala, tegar tengkuk. Memanglah sudah Tuhan lakukan mujizat keajaiban tetap bersungut-sungut. Tetap protes-protes. Itu ya, kita rasa kita ini lebih baik. Lalu saya diajak berpikir. Sebenarnya memang Alkitab itu mengajarkan kita semua harus belajar dari bangsa Israel. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita di posisi bangsa Israel hari itu, coba bayangkan 40 tahun perjalanan, belum ketemu ujungnya. Coba bayangkan, apakah mudah bagi orang-orang itu untuk menjalani hari-harinya? 40 tahun loh. Coba lihat hari ini, apa yang kita sedang hadapi, pergumulan, batasan atau situasi, baru jalan berapa bulan? 6, 7 bulan, 8 bulan? Ayo. Berapa bulan hari ini kita hadapi? Coba ukur. Berapa bulan yang kita jalani hari ini? Coba lihat kondisi hati kita. Ayo. Kalau kita bilang bangsa Israel begini, 40 tahun jalan di padang gurun. Kalau Anda ikut perjalanan ke Israel, trip ke Israel, biasanya grup yang saya pimpin, selalu saya membawanya, kita masuknya ke Mesir dulu. Lalu dari Mesir, kemudian kita ke Gunung Sinai, lalu dari Gunung Sinai kita masuk ke Israel, Yerusalem. Karena pemikiran kita ikuti dulu jalan bangsa Israel dari Mesir, tanah perbudakan, kemudian masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Jadi kelihatan dari banyak keterbatasan, pergumulan, lalu masuk ke tanah yang wow, mana-mana hijau, subur, bersih, penataannya bagus. Lalu dari situ baru pulang, supaya kita bisa ngikuti, ya. Itu pun sebenarnya di bus kita bilang, wah nggak gampang ya bangsa Israel ya. Padang gurun ini panas, dingin, panas sekali. Rasanya nggak gampang. Kita merasa kita telah mengikuti perjalanan mereka. Tapi sebenarnya kan enggak. Kita kan di bus dan itu cuma 1 hari lewat selesai masuk ke Israel. Tapi bangsa Israel 40 tahun. Gampang nggak? Nggak gampang. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, waktu saya renungkan itu. Kita ini diizinkan masuk di dalam situasi yang hari ini nggak nyaman, nggak enak, terbatas semuanya. Saya pikir ini adalah tes yang baik untuk kita. Tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita kan, perjalanan seperti ini. Semua seolah-olah dibatasi dan ini jalannya 6 bulan, 7 bulan, nggak tahu 8 bulan, lanjut sampai berapa panjang. Itu sampai berapa panjang. Tidak menyangka, tapi ini tes yang baik. Kita waktu itu berpikir, wah bangsa Israel itu keras kepala, protes-protes. Hari ini kita baru jalan 6 bulan atau 7 bulan. 6 bulan ya ibadah online kita. Dari Maret sampai hari ini. 5-6 bulan. Oke? Baru berjalan segini. Pertanyaannya, seberapa tangguh dan kuat kehidupan rohani kita? Apakah mulai goyah? Saya diingatkan Tuhan begitu bukan untuk menghakimi Anda atau saya dihakimi. Enggak. Tapi membawa kita sadar betul. Situasi ini adalah tes dan ujian yang baik. Untuk kepemimpinan kita, leadership kita, untuk kesetiaan kita. Kita berkata, aku akan mengiring Tuhan. Aku ingin menyala-nyala seumur hidupku. Ini 6 bulan nih, 7 bulan nih dalam situasi begini. Apakah Anda mendapati rohmu masih tetap menyala-nyala? Ayo. Kalau semua dalam keadaan baik, semua orang bisa memuji Tuhan.
Tapi dalam keadaan begini, apakah Anda tetap menyala-nyala? Apakah Anda tetap berpegang? Apakah Anda tetap bergantung? Apakah Anda tetap yakin dengan janji yang Tuhan sediakan? Apakah Anda tetap bisa melihat bahwa ujung di depan Anda adalah masa depan yang penuh dengan harapan? Apakah Anda punya iman yang sama bahwa Tuhan akan restorasi dan pulihkan semua keadaanku, termasuk ekonomiku, pekerjaanku, bisnisku, bahkan bukan hanya dipulihkan, bahkan Tuhan akan bawa naik terbang lebih tinggi, lebih jauh untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Apakah kekuatan iman kita masih seteguh dan sekuat itu? Dan itu adalah perjalanan bangsa Israel. Bangun manusia rohanimu. Semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada Tuhan dan berseru, Tuhan, aku ingin bangun kekuatan manusia rohku. Sehingga sekalipun di tengah badai sekalipun, seperti Kaleb dan Joshua, orang-orang yang lain jiwanya dan mengikuti aku dengan sepenuh hatinya. Apapun yang ada di sekitarnya tidak mengubah hatinya untuk melihat dan bergantung dan terus percaya kepada Tuhan. Terus menyala-nyala, terus melayani Dia, terus mengerjakan tanggung jawab kita, terus membangun karir kita, terus mengerjakannya. Sekalipun banyak batasan, terus kerjakan. Iman yang teguh, iman yang teguh. Tuhan, terima kasih buat musim, buat masa seperti ini. Karena di sini juga menjadi pengujian. Apakah kita, Anda dan saya, seperti apa yang kita ucapkan. Tuhan, aku ingin melayani-Mu. Aku ingin menyala-nyala seumur hidupku. Baru 6 bulan, 7 bulan kita lewati masa ini. Sampai kapan? Berharap segera dan percaya segera kita lewati. Tapi saya tidak tunggu ini semua berakhir baru iman saya menyala-nyala. Justru dalam periode inilah saya katakan, Tuhan, seperti Paulus, saya tahu apa artinya bersukacita dalam semua keadaan baik. Saya tahu apa artinya tetap on fire dalam kondisi seperti hari ini. Sama seperti Kaleb berkata, aku tahu semua yang kau lihat itu betul karena aku juga melihatnya. Tetapi kalau Tuhan sudah menyerahkannya sama kita, kita pasti masuk. Kita fokus terus sama Tuhan. Manusia rohaninya kuat, strong, bertumbuh, gagah perkasa. Lalu lihat Bilangan pasal yang ke-14. Ayat yang ke-1, 2, 3, dan 4, lalu ayat 10. Bagian yang kedua bicara tentang kekuatan jiwa yang dimiliki oleh Kaleb dan Joshua. Saya suka bagian ini. Bilangan pasal 14. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. Kekuatan jiwa yang dipelihara. Kekuatan jiwa yang tangguh. Mental yang tangguh. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis. Pada malam itu bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Wah, mereka semuanya bersungut-sungut. Semua bangsa itu. Ya, terutama 10 suku. Karena sudah ditaburi berita buruk. Mungkin sukunya Kaleb dan sukunya Joshua juga mungkin terpengaruhi. Karena mayoritas setuju dengan pengintai, 10 pengintai yang menebarkan kabar buruk. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun itu. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Semuanya jadi pahit hatinya. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat yang keempat. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin. Lalu pulang ke Mesir. Ini yang Tuhan katakan tadi. Aku buat mujizat. Tapi orang-orang ini tetap protes sama Musa, Harun. Lalu kemudian ujungnya adalah berkata Tuhan tidak bijak dalam menuntun mereka. Ayo kita cari dan ke tempat yang lain. Pulang ke Mesir, katanya begitu. Oke? Lalu lihat ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Bilangan pasal 14. Ayat yang ke-10. Lihat di dalam Alkitab Anda. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel.
Rekan-rekan sekalian, perhatikan. Harusnya musuh mereka adalah orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Raksasa-raksasa itu ya, kaum Enak dan sebagainya. Tapi ternyata sebelum mereka menghadapi pertempuran dengan orang-orang itu, ternyata pertempuran pertama terjadi justru di antara mereka. Ingat, Yakobus berkata, jangan sampai kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Kenapa? Karena 40 tahun perjalanannya. Untuk sampai ke tanah itu 40 tahun. 40 tahun. Segala sesuatu ada waktunya. Apa yang kita hadapi hari ini? Nggak tahu berapa lama. Tetapi situasi ini jangan sampai kita menjadikan kita akhirnya saling mempersalahkan. Bersungut-sungut, protes-protes. Lalu akhirnya mempersalahkan sana, mempersalahkan sini, mempersalahkan sana. Loh, tunggu. Kita ini yang kita hadapi adalah tanah perjanjian. Tapi kenyataannya adalah mereka justru ingin melempari Kaleb dan Joshua. Karena dua orang inilah pemimpin sesungguhnya. Dan saya berkata mereka tetap berdiri karena kekuatan iman mereka fokus sama Tuhan. Tapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa dipungkiri adalah kekuatan dari jiwa mereka. Kekuatan dari jiwa. Karena situasi ini bukan hanya menggerogoti iman. Tapi situasi ini mengintimidasi jiwa. Bayangkan, Anda sebagai seorang pemimpin, dua orang, tapi ingin dilempari oleh sebangsa. Karena Anda berdiri atas apa yang Anda yakini dan kebenaran yang Anda pegang. Lalu semua ingin melempari dia. Kok bisa? Karena orang-orang ini juga berjalan. Sudah sekian lama pindah, bongkar pasang tenda, sampai satu titik mereka merasa tempat ini sudah oke, nyaman. Lalu daripada ke seberang sana musuh banyak, raksasa, lebih baik aku tinggal di sini. Atau kalau enggak ya udah kita pulang aja ke sana. Gitu. Orang-orang mulai berpikir untuk nyaman, enak, pokoknya selamat, cari selamat. Lalu ingin melemparkan mereka dengan batu. Ini sebuah tantangan dari sebuah kepemimpinan bagi mereka. Yang bukan hanya ingin menggerogoti iman, tapi mengintimidasi jiwa. Karena pertempuran yang mereka hadapi adalah sesungguhnya di sana. Tapi sebelum pertempuran mereka hadapi di sana, mereka harus settlekan dulu semua kondisi yang ada di dalam mereka. Sehingga tidak ada intimidasi atau serangan-serangan atau tekanan-tekanan yang diberikan. Karena Kanaan itu bagi saya adalah pertempuran fisiknya. Kanaan itu pertempuran fisik. Karena semua orang 32 raja harus ditaklukkan. Itu baru sebagian Kanaan. Itu pertempuran fisiknya. Tapi ini pertempuran mentalnya. Itu terjadi di antara mereka. Ketika di antara mereka ingin melempar batu kepada Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin tinggi dan semakin besar Tuhan angkat kita. Jangan pernah berpikir bahwa tantangannya jadi semakin kecil. Oke? Kalau Anda dipercayakan, dipromosikan oleh Tuhan dalam karir, kedudukan, posisi, semakin tinggi Anda diangkat. Anda juga tahu kan bahwa tuntutan yang dihadapi atau yang diminta dari hidupmu itu juga makin besar. Oke? Setiap kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan, posisi yang makin tinggi diberikan, tanggung jawabnya juga makin besar. Dan tantangannya juga makin besar. Tapi di balik semua tantangan itu, kemenangannya, kemuliaan yang makin besar yang kita terima. Tapi semakin tinggi orang itu diangkat, semakin banyak dan besar tantangannya. Oleh karena itu, imanmu harus kokoh. Imanmu harus bertumbuh. Seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan pertumbuhan karirmu, seiring dengan pertumbuhan pelayananmu, imanmu harus terus bertumbuh. Seiring dengan promosi yang Tuhan berikan, seiring dengan pengangkatan yang Tuhan percayakan, seiring dengan semua proses yang Tuhan izinkan ini hari, minggu, bulan, tahun berjalan, imanmu harus makin bertumbuh. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Tetapi yang kedua, tantangannya juga besar. Bukan hanya manusia rohanimu kuat. Mentalmu harus tangguh. Mentalmu harus kokoh. Karena intimidasi bagi jiwa itu juga akan melemahkan satu bagian dari kekuatan hidup kita.
ketika Joshua dipilih dalam Yosua pasal yang pertama, Tuhan berulang-ulang katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apakah karena Yosua kurang iman? Kalau Yosua kurang iman, pasti tidak dipilih. Tapi Tuhan tahu kapasitas imannya Joshua dalam mengiringi Tuhan dan menjadi hambanya Musa. Makanya dia dipilih. Tapi itu diulang-ulang. Itu saya renungkan itu seolah-olah Tuhan juga pengen berkata, Joshua, bukan hanya imanmu harus kuat, mentalmu harus kokoh. Karena musuh yang kamu hadapi, ini real. Sungai, Yeriko, dan raja-raja di Kanaan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, imanmu strong. Mentalmu harus tangguh, jiwamu harus kuat. Kau harus bisa handle emosimu, pikiranmu, perasaanmu. Handle semuanya. Jangan pikir menjadi di atas itu mudah ya. Tuhan bisa angkat dengan segera. Tapi untuk berdiri di atas dengan semua yang Tuhan percayakan juga perlu jiwa, mental yang tangguh. Itu yang dikerjakan oleh Joshua dan Kaleb. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingat dulu ketika saya kuliah, sekolah, SMA dan kuliah, saya di Salatiga, di Semarang. Dan waktu SMA, setiap kali libur sekolah saya pulang ke Jambi, Sumatera. Dan tahu saya naik bus waktu itu. Karena tiket pesawat cukup mahal zaman itu dan transportasi darat juga mumpuni, cukup. So saya naik bus. Dan pulang dari Salatiga itu 32 jam naik bus. Jadi di bus 32 jam. Jadi tidur bangun, berapa kali tidur bangun gak sampai-sampai. 32 jam. Dan itu saya lakukan setahun 2 kali kalau libur semester terus pulang gitu ya. 32 jam. Dan satu kali ada satu peristiwa di mana perjalanan sampai di Jakarta harus lewat Bandung karena Jakarta banjir waktu itu. Nah kami berhenti di Bandung 4 jam, 5 jam sebelum meneruskan perjalanan. Dan akhirnya saya sampai ke Jambi total 51 jam. Di bus turun di Bandung sebentar 51 jam. Dan apa yang terjadi? Saya ingat di jam ke-48. Saya tahu sebentar lagi sampai Jambi. Karena sudah masuk Palembang lalu mau sampai Jambi. Saya tahu ini 5 jam lagi sampai Jambi. Tapi masuk 3 jam terakhir. Saya gak tahu tiba-tiba rasanya emosi banget. Jadi saya lihat jendela di bus itu. Lihat pohon lewat itu. Rasanya mau marah sama pohon itu. Padahal pohon itu gak salah. Cuma kenapa? Karena bosen. 51 jam di bus. Di jam yang ke-48 sudah gak cukup ini hati tahan. Rasanya sudah gak sabar pengen marah. Saya tahan-tahan, saya bilang lucu sekali ngapain marah sama pohon atau sama kaca di depan saya. Gak ada alasan, tapi kesabaran ini juga ada batasnya. Men, 40 tahun di padang gurun. 40 tahun makan di padang gurun. Setiap pagi makan mana yang sama. Ayo. Punya alasan gak mereka bersungut-sungut? Lalu punya alasan gak mereka mempersalahkan satu dengan yang lain, satu dengan yang lain, satu dengan yang lain? Tapi Tuhan ingatkan, jiwamu harus kuat. Karaktermu bertumbuh, perasaan emosi, pikiran, semuanya harus ditaklukkan di kaki Kristus. Jalani dengan semua kekuatan yang dari Tuhan, dengan jiwa yang damai, dengan pikiran yang penuh kasih ilahi, kesabaran super yang dari sorga, terus menuntun. Karena semakin tinggi, semakin jauh Tuhan bawa, tantangan tidak mudah. Jiwa adalah unsur yang tidak kelihatan, yang di dalamnya ada pikiran, emosi, perasaan, dan kehendak. Dan saya ingatkan waktu itu, cara menghandlenya, bertemulah dengan orang secara online kalau belum bisa secara fisik. Lalu tertawalah, bersukacitalah, penuhilah kebutuhan orang itu. Dan sebaliknya orang itu punya kesempatan juga untuk menolong dan memberkatimu. Sehingga jiwamu sehat, jiwamu kuat. Dan kamu tangguh dan kamu menghadapi semuanya dengan kemenangan. Oke, itu bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga,
Seru ya. Lihat Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Ini bagian yang terakhir. Oke? Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Buka Alkitab Anda. Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Lihat ayat yang ke-6. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan pada waktu itu. Oke, pada waktu aku berumur 40 tahun. Wah, ini orang imannya luar biasa ya. Dia pegang apa yang Tuhan katakan 45 tahun yang lalu. Waktu dia umur 40, dia pegang. Imannya teguh banget, teguh banget. Janji Tuhan dia pegang terus sekalipun sudah lewat puluhan tahun. Ayat yang ke-8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini bukan kesimpulan yang Tuhan bilang? Bahwa Kaleb ini lain jiwanya. Dia mengikuti aku sepenuhnya. Kaleb dan Joshua mereka mengikuti aku sepenuh hatinya. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Wow, diulang lagi. Ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Aku masih ingat apa yang Tuhan janjikan pada waktu aku umur 40 tahun. Setelah 45 tahun lewat, aku masih berpegang kepada firman itu. Wah, keteguhan iman. My friends, teman-teman, saudara-saudaraku. Kekuatan yang pertama, iman. Tetap padanya, berpegang padanya, menyala-nyala untuknya, berkobar-kobar senantiasa baginya, sekalipun lewat 45 tahun. Saya berharap nanti pada waktu saya menginjak umur itu, saya berharap saya masih on fire ini di hati saya. Di hati saya. Boom! Dan saya berdoa Anda pun demikian teman. Baru sekian bulan dalam situasi ini. Dia lewati 45 tahun. Masih berpegang pada kehendak Tuhan. Ayat 11. Pada waktu itu aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian pula kekuatanku sekarang untuk berperang. Untuk keluar masuk. Wah, kekuatan tubuh. Kekuatan roh. Kekuatan jiwa melewati 45 tahun dengan semua proses itu. Dan kekuatan tubuh. Sekalipun umur 85, aku masih kuat untuk berperang, untuk keluar dan masuk. Sekuat apa dia? Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan memberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ayat 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu. Sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Diulang lagi. Wow. 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Raksasa-raksasa. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Dia nggak puas hanya sampai ke tanah Kanaan loh. Dia bilang, aku ingat loh Tuhan janji sama aku Hebron itu menjadi milikku.
Sekarang berikanlah padaku. Loh, kamu nggak usah taklukkan Hebron, kamu sudah nyaman kok di tanah Kanaan. Kamu sudah dapat wilayah. Ngapain kamu taklukkan Hebron yang isinya raksasa-raksasa? Ini mentalnya, imannya, kesehatannya, komplit. One packet, satu paket. Kasih aku raksasa-raksasa itu. Tak bantai. Bukankah imannya sudah menuntunnya sampai ke tanah Kanaan? Puji Tuhan kan? Tapi justru dia berkata, berikan Hebron. Sekalipun di situ raksasa-raksasa, tapi karena Tuhan sudah janji, diberikan padaku, berikanlah. Aku akan berperang. Karena hari ini aku umur 85 tahun. Aku masih sama kuat seperti aku umur 40. Wow. Tuhan, mau dong kita. Kami mau dong. Roh yang terus menyala-nyala, iman yang teguh, terbakar terus untuk Tuhan. Sampai umur segitu masih ingat janji Tuhan. Masih pegang apa yang Tuhan berikan pada mereka. Aku mau dong sampai umur sebegitu, sampai segitu tinggi Tuhan angkat, sejauh itu Tuhan angkat. Selama itu Tuhan berjalan bersama dengan kami. Kekuatan mental dan jiwanya tangguh. Sekalipun raksasa di depan masih ada, kasih saya. Wah. Anda ngerti apa yang saya bagikan? Firman Tuhan berbicara hari ini. Dan yang ketiga dia berkata, setelah 45 tahun aku mendapat janji itu. Artinya dia ada sampai umur 85. Dan tidak selesai. Joshua pun juga umur panjang. Ada kekuatan roh, manusia roh. Ada kekuatan jiwa, mental yang tangguh. Enggak rapuh, cengeng, dan patah, gampang patah arang, gampang patah semangat. Dan yang ketiga, tubuhnya kuat. Hendaklah tubuh jiwa rohmu diberkatinya dan terpelihara dengan baik sampai kedatangan Tuhan. Tuhan berkati Anda. Tutup Alkitabmu. Mari kita berdoa dan sekalian mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus. Saya percaya Anda semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Ramasyakana ramataka shikara rabarata harabataka. Oh haleluya Tuhan, nikana masyana nama rama. Mari bangkit berdiri semuanya. Rena makasyata kuramana hasyana nakara biara laraharara. Sikiri garara bara garara bada garabada hasya kata karariara labahana kasyona nama rararara. Sikiri kana nama nama kaya rara bara bara hiara bara hasuna kana nama kaya nama rakara nama takarararaba. Terima kasih ya Tuhan untuk situasi hari ini. Kami bersyukur buat segala keadaan. Kami naikkan syukur kami. Kami bisa melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Bahkan di masa-masa yang seperti ini juga adalah pelajaran yang baik untuk kami bisa melihat, dilatih bahwa apakah kami ditemukan terus menjadi makin tangguh atau justru meredup hati dan iman kami. Tuhan, kami tidak ingin seperti bangsa Israel. Kami belajar dari mereka. Mereka ditulis di Alkitab. Kami tidak lebih baik dari mereka. Tapi kami tidak mau melakukan kesalahan yang sama ya Tuhan. Berikan kami kemampuan. Sadarkan kami. Biarkan apa yang kami hadapi hari ini tidak mengucilkan, tidak mengecilkan, tidak meredupkan, tidak memadamkan iman kami. Rana hasyuma karadia ralada hasyuma radia rada kaya rahato ramahata kashikaba. Rekala hasyaka makarana matiara nama-nama unamatna kaya nama-nama. Biarkan mata kami terus memandang kepadamu. Biarkan iman kami didapati teguh dan makin bertumbuh. Dalam segala keadaan, sekalipun dalam serba terbatas, Tuhan temuilah iman kami. Lihatlah kedalaman hati kami. Kami masih menyala-nyala untuk Engkau. Kami masih menyala-nyala untuk melayani-Mu. Kami masih menyala-nyala menjalani hidup ini. Kami masih menyala-nyala mengerjakan semua tanggung jawab ini. Dan di dalam semua tantangan yang kami hadapi, kami masih terus mencintai-Mu, mengasihi-Mu. Kami masih terus berjalan bersama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, aku berdoa untuk setiap kami kekuatan iman, kekuatan manusia rohani.
terus tumbuh rata maka nama tumbuh akan mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini Tuhan menjamah setiap engkau. Rika baraka shoma kamara mara mara kasana nana ramahata kasora gararabara. Dan aku berdoa ya Tuhan, kekuatan jiwa, mental yang tangguh pula, karakter yang kuat yang membawa mereka tahu bagaimana menghandle pikiran, perasaan, emosi, dan apa yang mereka rasakan semuanya di dalam kehendak, di dalam kaki Tuhan. Haramata shomakana nama gaya nama, berikan kesegaran pada jiwa mereka di dalam persekutuan yang mereka miliki, tidak mengunci diri tetapi justru berfellowship, baik itu secara online atau mungkin beberapa daerah bisa ketemu. Tuhan berkati ketika mereka melayani dan mengisi hidup orang lain. Tuhan berkati, dan pembicaraan mereka dengan gembira, aktivitas mereka menyenangkan. Tuhan berkati. Ribahato sama nagaya nana marakaya rara, jiwa-jiwa yang bosan, jiwa-jiwa yang jenuh, segarkanlah. Firman ini menyembuhkan roh mereka, menyembuhkan jiwa mereka. Firman ini menyembuhkan batin mereka. Firman ini menyembuhkan tubuh mereka juga, dibuat sehat. Dengan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus kami semua disembuhkan. Nama kasyoma kararya rararaba robaho shobarabarabarabara unanamarama. Berkati semua aktivitas yang kami kerjakan untuk menjaga tubuh kami tetap sehat dan kuat. Di dalam area-area tidur kami yang cukup, makan yang baik dan bijak, dan olahraga yang kami kerjakan, biarkan semua itu adalah bentuk usaha yang kami bisa lakukan untuk merawat bait Allah ini, tubuh jasmani kami. Bisa lebih dari itu, Tuhan berkatilah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, firman ini jadi rema dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan yang menguatkan Anda, Tuhan yang menyegarkan, Tuhan yang memulihkan hidupmu. Tubuh, jiwa, rohmu hendaklah terpelihara dan diberkati sampai kedatangan Tuhan kali kedua. Tuhan memberkatimu. Mari kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengajak Anda semua mengambil roti dan anggur yang sudah Anda siapkan. Mari mengangkat roti melebihi kepala kita. Oh Tuhan, kami ingin mengingat akan Engkau dan kasih-Mu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tanganmu melambangkan tubuh Kristus yang terpecah. Dan terpecahnya tubuh ini membuktikan Dia mengasihimu, Dia mencintaimu, Dia menerimamu apa adanya. Mari kita makan ini menjadi peringatan akan kasih Kristus di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan melebihi kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dia mengasihi kita dan Dia membasuh kita, sehingga kita layak memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Kita anak, Dia Bapa. Dia menarik kita dekat, sehingga kita bisa bersekutu intim dengannya. Tuhan mengampuni setiap pelanggaran dan dosa dan menguduskan kita. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengangkat tanganmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih Allah melingkupimu, kasih dari Bapa Sorgawi, dan kasih dari Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal turun atas hidupmu. Dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Allah memberkati jalan keluar dan jalan masuk. Dimanapun engkau berada, apa yang dikerjakan oleh tanganmu
dijadikannya berhasil. Tuhan memberkati manusia rohmu, Tuhan memberkati jiwamu, Tuhan memberkati tubuhmu, Tuhan memberkati seluruh aspek hidupmu. Dan semua berkat ini bukan hanya bagi kita, tapi akan terus turun kepada anak cucu kita, karena mereka pun diberkati oleh Tuhan yang setia. Kami terima semua berkat ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, Amen. God bless you.